Gear dan rantai untuk motor ini sudah berjalan sekitar 35 ribuan kilometer ya. Sudah waktunya kita lakukan penggantian karena umur daripada rantai itu biasanya sekitar 35 ribuan itu sudah mulai mulur. Tapi untuk kondisi gearnya kalau kita perhatikan masih dalam keadaan baik ya. Jadi untuk menghematnya nanti kita akan ganti saja rantainya karena rantainya ini sudah mulai mulur seperti ini ya. Ini harus diganti. Kalau misalkan kita biarkan saja nanti gigi-gigi untuk gearnya bisa ompong lagi ya. Jadi untuk solusi penghematannya kalau misalkan rantainya sudah mulur seperti itu tadi, kita akan ganti rantainya saja. Nah coba perhatikan, ini masih bagus dan masih tebal ya. Cara ini sudah saya lakukan dan terbukti gearnya bisa bertahan sampai 100.000 km. Jadi setiap 35 ribuan kilometer kita ganti untuk rantainya ya. Dan kalau kita perhatikan untuk gear depannya itu juga masih sangat bagus. Saya sudah membuktikannya di video saya sebelumnya ya, bisa dilihat di pojok kanan atas. Ini rantainya Indopart ya. Oke, langsung aja kita akan ganti lagi rantainya menggunakan Indopart lagi. Untuk CS1 ini tipe rantainya adalah 428 dan matanya 116. Tapi karena Indopart adanya mata yang 120, berarti kita perlu potong 4 mata ya. Saya membeli alat potong rantai di toko online itu harganya sangat murah sekali, Rp20.000. Nah untuk alatnya seperti ini ya. Jadi kita akan buktikan nanti kualitasnya seperti apa. Apakah dengan harga 20.000 alat ini layak kita beli? Kita nanti akan coba buktikan, kita akan potong beberapa kali untuk rantainya menggunakan alat ini ya. Jadi kalau sepintas saya lihat untuk alat ini lumayan kokoh sih sebenarnya. Saya akan tunjukkan untuk bagian alat-alat ini. Coba perhatikan untuk alatnya ini lumayan kokoh ya, tapi kita nggak tahu ya kualitasnya seperti apa nanti kalau belum kita coba untuk memotongnya. Nah untuk bagian yang tengah ini ada semacam pin pendorong yang baja ya. Nah ini kalau amati sayangnya kurang begitu presisi ya, agak sedikit bengkok. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya bisa. Kita nanti akan coba. Dan untuk bagian dalamnya ini dratnya full ya. Oh ya, untuk baut yang besarnya ini kita mengencangkannya menggunakan kunci ukuran 18. Oke, langsung aja kita akan coba untuk kualitas produk ini seperti apa. Kita akan potong rantai Indopartnya tadi. Untuk CS1 kan membutuhkan hanya 116 mata ya, sedangkan ini 120. Jadi kita perlu potong 4 mata. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kita akan potong bagian sini. Oke, langsung aja kita akan potong. Nah posisikan seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini harus benar-benar kencang ya. Tadi saya sudah nyoba sekali tapi ternyata salah. Karena untuk baut yang besar itu kurang kencang. Jadi untuk melepasnya ini memang harus baut besarnya dikencangkan mepet dengan rantainya ya. Baru kita putar-putar seperti ini. Tapi perhatikan dan perlahan-lahan saja ya. Amati apakah pin pengunci dari rantainya itu mulai terlepas apa tidak. Nah sepertinya lancar ya ini ya. Untuk percobaan pemotongan rantai menggunakan alat ini berjalan dengan baik. Nah ini sampai bisa terlepas seperti ini, tandanya ini sudah terpotong dengan baik. Jadi untuk video kali ini nanti kita akan lakukan uji coba beberapa kali untuk mengetes seberapa kuat untuk produk yang harganya murah meriah ini ya. Nah ini sudah terlepas dengan sempurna ya. 4 mata sudah terlepas. Kalau saya perhatikan dan amati ini sangat bagus ya. Ini di pinnya ini sedikit ada cacat, itu gara-gara saya tadi keliru waktu uji coba. Gara-gara untuk baut yang besarnya itu kurang kencang ya. Jadi menggunakannya wajib untuk baut yang besar itu menghimpit benar-benar dengan rantainya. Tapi tidak masalah ya, ini masih bagus kalau misalkan nanti sudah mulai meleot bisa dipotong pakai gerinda sih.
karena untuk pin yang tengahnya itu lumayan panjang ya. Oh ya, untuk memasangnya jangan lupa posisikan seperti ini. Ini nanti kita akan untuk pin tengah pendorongnya itu wajib harus masuk dulu ya. Nah, dan untuk baut yang besar ini wajib kencang dengan rantainya yang akan kita potong seperti ini ya. Dikencangkan menggunakan kunci 14 atau kunci Inggris bisa sih. Nah, dan pastikan untuk posisinya center ya. Setelah center seperti itu, kita akan putar perlahan-lahan saja. Kalau misalkan dirasa mentok sekali, jangan dipaksakan. Berarti untuk pin yang tengah itu belum pas mendorong untuk pin pengunci daripada rantainya. Nah, perhatikan pergerakan untuk pin tengahnya ya. Nah, ini sepertinya sudah berhasil, mendorong sedikit demi sedikit. Untuk pertama kali memang agak sedikit berat ya untuk memutarnya, tapi kelamaan ketika sudah mulai terdorong untuk pin rantainya itu ya. Nah, ini sudah mulai berhasil lagi. Kita lakukan percobaan yang kedua ini. Ntar saya akan putar dulu sampai nanti terlepas. Nah, sepertinya sudah ini. Kalau misalkan sudah berat seperti ini dan pin sudah mulai keluar panjang seperti itu, tandanya sudah terpotong itu rantainya. Saya akan kendorkan untuk baut yang besarnya ini, dan kita akan putar lagi untuk pendorongnya ini. Terlepas sempurna ya, sangat mantap sekali. Percobaan yang kedua ini juga lumayan bagus. Dan kita akan lakukan pengecekan untuk bagian pendorongnya ini seperti apa. Bentar, saya akan amati dulu. Ini masih lumayan bagus ya untuk pinnya. Jadi untuk cacatnya yang pertama ini gara-gara saya tadi keliru ya. Oh ya, tapi kan ini masih aman sih, panjang kok ini ya. Kalau misalkan cacat kalian bisa potong, karena panjang rantai itu sebenarnya cuma sebegini loh ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian nanti bisa potong sampai jangan pas seperti ini ya. Di atasnya sedikit kalian potong bisa sampai segitu sih. Kalau misalkan bagian pucuknya itu agak meleot. Jadi lumayan bagus sih ini untuk alat pemotongnya ini. Oke, langsung kita akan buktikan lagi uji coba pemotongan yang ketiga ya. Pokoknya kita akan potong sampai rantainya nanti habis. Kita lakukan 4 kali saja ya. Oh ya, ini perhatikan ya caranya. Dikencangkan bautnya ini wajib ya. Kemudian pastikan center. Kalau misalkan sudah center, diputar seperti ini. Pelan-pelan saja dan rasakan. Kalau misalkan terlalu berat berarti itu belum pas ya. Tapi kalau misalkan sudah berputar agak mudah seperti ini, tandanya sudah mulai mendorong dengan benar. Kalau kita amati untuk pin pengunci daripada rantainya itu sudah mulai terlepas lagi ya. Percobaan ketiga kalinya ini sepertinya berhasil juga. Nah, ini sepertinya sudah mulai terlepas ya. Kita akan kendorkan saja dan sepertinya memang sudah terpotong. Nah, untuk rantainya terpotong dengan sempurna ya. Jadi percobaan pemotongan ketiga kalinya juga berjalan dengan baik. Nah, ini untuk uji coba ketahanan pemotongan yang keempat ya. Sama caranya, kalian harus pastikan ini benar-benar presisi ya. Dan untuk baut besarnya harus benar-benar kencang. Kemudian tinggal kita dorong untuk pin pendorongnya seperti ini. Ya, videonya cuma potong-potong saja ya. Namanya juga uji coba ketahanan. Jadi perlu dimaklumin saja ya. Karena fokusnya ini kan kita menguji seberapa kuat untuk produk yang harganya 20 ribuan saja seperti ini. Apakah layak untuk kita beli apa tidak? Tapi dari uji coba seperti ini, sepertinya sih lumayan layak ya untuk kita beli.
Bentar. Kita akan cek untuk percobaan yang keempat ini seperti apa. Dan terpotong sempurna juga. Mantap ini. Oke, untuk yang terakhir kita akan lakukan pengecekan kondisi setelah kita gunakan untuk memotong 4 kali itu seperti apa. Kalau saya amati untuk pin pendorongnya ini masih bagus ya. Lumayan bagus sih, cacat sedikit tuh gara-gara yang tadi ya saya sudah bilang sebelumnya, gara-gara salah tadi saya lakukan percobaan pertama. Dan untuk gear yang besarnya ini juga bagus, drat-dratnya tidak ada yang rusak, drat dalam maupun luar masih lumayan bagus ya. Mantap nih, harga segini menurutku layak sih untuk kalian beli, biar tidak repot untuk memotongnya ya. Untuk pemotongan rantai ini bisa digunakan untuk tipe rantai 420, 428, 530. Oke, untuk yang terakhir kita akan pasang lagi untuk rantainya tadi sesuai dengan video yang awal tadi ya. Jadi ini rantai yang baru sudah terpasang dengan baik, sudah tidak ada kerenggangan ya. Dengan menggunakan gear yang bekas, rantai yang baru terbukti masih bisa terpasang dengan span ya. Oh ya, untuk yang depan ini covernya kalian tutup ya, untuk baut yang panjang atas, baut yang pendek di bawah. Dan untuk mur bautnya ini juga kalian pasang. Dan yang terakhir kalian pasang untuk body pivotnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.